Bupati mendapatkan satu fakta ya. Ini satu fakta sebenarnya. Bupati Jember Hendy Siswanto kembali jadi sorotan setelah masalah honor pemakaman jenazah pasien COVID-19. Kini Bupati Hendy disorot dari aspek rangkap jabatan. Hal ini terungkap dalam rapat dengan pendapat Komisi A DPRD Kabupaten Jember dengan LSM Kuda Putih Senin siang 6 September 2021. Dalam RDP tersebut terungkap bahwa Hendy Siswanto saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Universitas Muhsroji. Hal itu dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 76 ayat 1 huruf C Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara, daerah atau pengurus yayasan bidang apapun. Ketua LSM Kuda Putih Slamet Riyadi secara spesifik menyebutkan larangan Bupati merangkap jabatan terdapat pada pasal 76 ayat 1 huruf C. Pasal itu menyatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara, daerah atau pengurus yayasan bidang apapun. Apabila hal tersebut dilanggar, maka Bupati Jember dapat dijatuhi sanksi penonaktifan selama 3 bulan. Maka Slamet mendesak agar DPRD Jember segera memanggil Bupati untuk mengklarifikasi dan menindaklanjuti rangkap jabatan Bupati. Tindak lanjut yang dimaksud ialah salah satunya segera mengajukan usulan ke Menteri Dalam Negeri lewat Gubernur Jawa Timur agar menonaktifkan Bupati Jember Hendy Siswanto sementara waktu sebagaimana aturan yang berlaku. Selain itu, Slamet menyebut Bupati Hendy masih tercatat sebagai pengurus di 2 yayasan lain, yakni Yayasan Rodotul Muklisin dan Yayasan Persatuan Sepak Bola di Jember atau Persid. Namun hingga saat ini bukti yang didapat disampaikan masih rangkap jabatan Bupati Jember sebagai Ketua Yayasan Universitas Muhsroji. Menambahkan bahwa Bupati Jember Hendy Siswanto itu sebagai Ketua Yayasan dari Muhammad Suroji. Nah, dari Undang-Undang 23 Pasal 76 ayat 1C jelas tidak boleh. Dan itu sanksinya adalah demisioner selama 3 bulan. Hanya itu aja. Jadi Bupati yang jargonnya itu mengikuti regulasi. Nah, sekarang kita paksa Bupati untuk ikut regulasi. Kembali lagi patuh regulasi dulu. Monggo lah nanti kita serahkan kepada Dewan, kepada Komisi A untuk menindaklanjuti surat kami. Tadi juga mungkin kami minta Komisi A untuk klarifikasi benar atau tidak. Kalau sudah benar, ya kita serahkan kepada rekan-rekan dari Komisi A. Dari media kita sudah ada bahwa pelantikan menjadi ketua pada 7 Maret 2020, terus pelantikan Rektor Muhammad Suroji itu sebagai dasar sementara seperti itu. Ya, rawan konflik kepentingan ya, Pak? Ya, sebenarnya gitu, kita melindungi agar Jember tidak kacau, Mas. Jember tidak kacau, agar semua terayomi dan ya semua kembali lagi Jember biar lebih kondusif. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menerangkan secara formal pihaknya akan segera menindaklanjuti masukan dari LSM Kuda Putih. Tabroni menekankan secara aturan rangkap jabatan oleh seorang bupati memang tidak diperbolehkan. Kalau sebagai pendiri tidak ada aturannya, tetapi kalau menjadi pengurus tidak boleh. Juni 2021. Mereka mendapatkan pemberitaan dan sudah dicek langsung bahwa bupati itu menjabat sebagai Ketua Umum di Yayasan Universitas Muhammad Suroji dan bahkan sudah melakukan pelantikan rektor, wakil rektor dan dekan di pendopo. Nah, oleh karena itu LSM Kuda Putih melaporkan kepada DPRD bahwa hal tersebut tidak boleh. Artinya maksudnya bupati tidak boleh menjabat sebagai pengurus yayasan di yayasan manapun karena tidak sesuai dengan undang-undang. Dalam hal ini Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 76. Oleh karena itu mereka bersurat kepada DPRD dan oleh karena itu DPRD hari ini melakukan dengar pendapat langsung dengan LSM Kuda Putih. Satu huruf C itu tidak boleh bupati menduduki jabatan sebagai pengurus yayasan.
Kalau pendiri atau pembina itu tidak ada aturannya, tetapi kalau pengurus itu diatur jelas. Nah, jadi itu melanggar. Nah, sebenarnya kalau pelanggaran itu bisa saja bupati diberhentikan sementara oleh Mendagri selama 3 bulan kalau dia melanggar undang-undang tersebut. Mengingatkan kepada bupati agar bupati melepaskan semua jabatan sebagai pengurus yayasan yang ada di Jember. Dimanapun mungkin ya, harus melepaskan jabatan tersebut. Secara formal kita akan minta, dan tentunya setelah itu kita akan cek di Universitas Muhammad Surji ya, apakah beliau masih menjabat atau sudah melepaskan jabatan tersebut. Ada laporan juga di beberapa yayasan yang lain, tapi belum ada bukti awal. Di beberapa ada di 2 yayasan lain, tapi kita tidak melihat bukti awalnya. Sedangkan PLT Kepala Diskominfo Jember, Bobi Arisandi, mengaku pihaknya akan segera memberikan klarifikasi setelah mendapat bahan lengkap dari konsultasi dengan bagian hukum Pemkab Jember. Pendopo. Laporan Andi Saputra, Tada Today TV. Juni 2021. Otomatis di pendopo lagi.